Kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah kita. Kita berdoa dalam hati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita. Kita memuji Tuhan Tritunggal kita bernyanyi dari buku ND nomor 574 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 117 ayat 4.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 686 ayat 2 sampai 3. Doa keampunan dosa dan janji Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Terangilah pikiran kami selalu untuk mengingat dan tidak bersikap egois, dengan mematuhi dan menjalankan tata kehidupan yang baru ini. Kami bukan hanya menjaga keselamatan kami, tapi juga menjaga keselamatan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami dan rumah tangga kami selalu berperilaku dalam kasih-Mu. Kami merindukan persekutuan yang indah dalam ibadah-ibadah kami, ya Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu untuk pemulihan dunia ini. Pulihkanlah lingkungan kami dari ancaman COVID-19, agar semakin besar sukacita kami, ya Tuhan, dalam ibadah-ibadah yang dapat kami lakukan bersama sebagaimana biasanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, pulihkanlah kami, pulihkanlah dunia ini. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami
agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 25 ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung ayat 8, Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyala-nyala adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 443 ayat 1 tambah 3. Amen.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 2. Di dalam doa. Segala puji hormat syukur hanya bagimu Allah Bapa di surga, atas segala kebaikan Tuhan kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati kesehatan yang daripadamu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, baik itu ibadah kami Tuhan melalui live streaming dan juga melalui tertib acara. Biarlah semuanya ibadah kami ini Tuhan boleh berjalan baik di hadapan-Mu dan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan secara khusus untuk semua jemaat HKBP Medan Priok ini Tuhan, Engkaulah kiranya yang berkati kami, mulai dari anak-anak, remaja, muda-mudi, orang tua, bahkan orang tua kami yang lansia, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasihan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati jemaat HKBP Medan Priok ini Tuhan. Kami boleh bersatu hati di dalam kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati pendeta kami, majelis semua Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan, Tuhanlah yang memberkati. Bapa dalam surga, juga kami berdoa Tuhan untuk masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Jemaat Tuhan merasa sulit dan sangat susah karena pandemi ini Tuhan. Karena itu dengan bersatu hati kami memohon kepadamu, biarlah Engkau memulihkan kami. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan kami, lingkungan kami, bangsa kami, dan semua Tuhan dunia ini. Tuhanlah yang pulihkan, Tuhan yang selamatkan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau melihat kami oleh karena belas kasihan-Mu di dalam kehidupan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mau memperbaiki diri kami dari sehari ke sehari, sehingga kami semakin layak di hadapan Tuhan. Janganlah Engkau mengingat-ingatkan dosa kami dan kesalahan kami, supaya berkat Tuhan turun atas kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Jikalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, Engkaulah memberikan kami hikmat yang bijaksana, supaya kami mengerti dan memahami akan firman Tuhan sebagai kekuatan kami untuk menjalani kehidupan ini Bapa. Juga kami berdoa untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Perlengkapi dia Tuhan
dengan hikmat bijaksana, dengan sukacita daripadamu Bapa, sehingga firman ini Tuhan boleh kami terima dengan baik. Bapa dalam surga, semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami, biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dalam kebaktian kita di minggu ketiga setelah minggu Trinitatis, firman Tuhan yang menyapa kita pada kebaktian kita tertulis dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Kolose 3 ayat 18 sampai ayat 21. Saya akan bacakan firman Tuhan, baiklah kita mengikutinya dalam hati. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di negara kita di Indonesia ada satu bangunan yang sempat menjadi salah satu dari 7 bangunan ajaib, bangunan termegah, yaitu Candi Borobudur. Dia menjadi salah satu bangunan yang dikatakan ajaib karena menurut kemampuan orang-orang pada masa itu adalah hal yang tidak mungkin untuk bisa merancang dan membangun sebuah bangunan yang begitu tinggi dengan menggunakan teknologi yang masih kuno sekali. Jika ada saudara-saudari yang sempat menjalani atau berwisata ke Candi Borobudur, Anda bisa lihat betapa tingginya, Anda bisa melihat betapa luasnya dan betapa presisinya penempatan batu-batu, betapa rapinya penempatan relik-relik yang terdiri dari beberapa batu lalu disatukan seperti tidak ada batasan, seperti tidak ada selanya. Bagaimana mungkin orang-orang pada masa itu yang belum ada traktor, yang belum ada semen, yang belum ada alat-alat pengangkat batu yang berat, mampu membangun sebuah bangunan yang begitu tinggi dengan memakai batu-batu yang begitu besar. Karena itulah dikatakan Candi Borobudur adalah satu keajaiban.
adalah sebuah bangunan yang dirancang dan dibangun dengan begitu baik, dengan begitu ajaibnya. Kalaupun kita membandingkan dengan bangunan-bangunan lain, mungkin itu juga pendapat atau penelitian mengenai bagaimana 7 bangunan-bangunan yang ajaib yang lain. Kenapa dikatakan mereka adalah bangunan yang ajaib atau bangunan yang di luar nalar manusia? Karena ia dirancang oleh manusia dan dibangun oleh manusia dengan sebegitu baiknya. Sampai pada masa ini begitu banyak bangunan juga yang bisa dikatakan bangunan yang mustahil kalau orang-orang melihat bentuknya. Bagaimana kita bisa melihat bangunan jembatan yang begitu panjang dengan hanya digabungkan oleh tali-tali. Tapi yang ingin disampaikan dari hal ini adalah kehebatan manusia untuk membangun, merancang, atau membangun sebuah bangunan yang indah. Tetapi dari semua rancangan, dari semua bangunan yang pernah dibikin oleh manusia, sampai sekarang ada satu bangunan yang belum pernah ada kata berhasil. Belum ada pernah kata tamat, belum ada ilmu pengetahuan yang bisa dikatakan mampu mendeskripsikan bagaimanakah cara membangun sebuah bangunan ini. Bangunan itu adalah bangunan keluarga. Kata keluarga dipakai kata bangun, kenapa dia membangun, dan kenapa di tema minggu kita juga bukan dikatakan membina keluarga, tetapi membangun keluarga. Karena sebuah keluarga itu diibaratkan sebuah arsitektur yang berisi oleh banyak materi, berisi dan didirikan oleh begitu banyak materi dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dengan perhitungan yang begitu baik, dengan rancangan yang begitu rapi. Itulah bangunan keluarga. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa dikatakan metode-metode membangun sebuah keluarga yang baku. Kita bisa melihat begitu banyak orang-orang yang menjadi motivator keluarga berbahagia, atau konselor-konselor yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan keluarga, bahkan pemuka-pemuka agama, pendeta-pendeta yang menjadi mediator untuk membuat keluarga itu menjadi lebih baik. Di gereja kita juga ada sebuah konseling pernikah yang diharuskan, di mana 2 orang yang akan menikah harus menjalani konseling pernikah. Tujuannya adalah memberikan pemahaman pernikahan itu apa, pemahaman bagaimana membangun keluarga itu seperti apa. Tapi kenyataannya dari begitu banyak motivator, begitu banyak konselor, begitu banyak teori, pernahkah masalah-masalah keluarga itu dikatakan selesai? Jangan-jangan, dan bahkan konselor itu sendiri memiliki masalah keluarga. Pendeta itu juga memiliki masalah keluarga. Psikologi mengatakan teori ini, teori itu, tingkat kesetresan, tingkat pemahaman, tingkat kebutuhan. Teori bisa saja, tapi sampai sekarang belum ada yang bisa dikatakan teori yang baku, yang bisa menjadikan keluarga itu dibangun dengan begitu baik, dengan begitu sempurna, sehingga tidak pernah ada kekurangan atau perselisihan. Karena itu kita bisa katakan, lalu apa yang perlu bagi setiap rumah tangga agar mereka bisa membangun rumah tangganya dengan baik? Kalau memang tidak ada teori, tidak ada cara, lalu apa yang perlu bagi setiap rumah tangga? Kalau memang teori huta tidak bisa, Anda mungkin pernah mengalami bagaimana teori huta, parhuta-huta mengajari anaknya atau borunya, anon ito molo naing manguli ho, molo naing muli ho, ikon jago do mangalopa, ikon boy do ho mangalopa, 7 jenis silopaon sian sada deke. 1 ikan mas harus jenisnya ada 7 yang bisa kau masak. Istri yang baik itu dikatakan istri yang bisa membersihkan rumah dengan kinclongnya, istri yang baik memasak dengan begitu baiknya, menghemat uang dari yang penghasilan sedikit tetapi masih ada simpanan. Katanya seperti itu.
Suami yang baik katanya itu harus berpenghasilan baik, memiliki pekerjaan yang tetap, memiliki tanggung jawab untuk keluarga. Hal-hal seperti ini sudah sering kita dengar. Faktanya, jika ada perempuan yang menjadi istri yang baik, dalam arti mampu memasak, hemat, apakah keluarga itu tidak pernah bermasalah? Ketika istrinya baik, suaminya yang jugul. Ketika suaminya adalah suami yang baik, istrinya yang jugul. Ketika suami dan istri merasa sudah baik, anaknya yang menjadi anak yang jugul. Karena itu firman Tuhan mengajari kita bagaimana membangun sebuah hubungan antar anggota rumah tangga. Itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua, dan orang tua kepada anaknya. Kita telah satu persatu. Bagian yang pertama dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kata tunduk ini terkadang disalahartikan oleh suami-suami juga. Kata tunduk ini diartikan saya ingin memiliki istri yang patuh sama saya. Dan suami-suami bangga jika istrinya itu dikatakan benar-benar patuh seperti pembantu. Si suami bilang A, istrinya nje, olo tuan, olo amang, olo cinta. Suaminya nakal, istrinya juga diharapkan patuh. Suaminya juga suka pukul, diharapkan istrinya terima-terima aja. Apakah ini menjadi istri yang baik, patuh? Ini bukan kepatuhan, ini adalah perbudakan. Karena itu istri yang baik itu diterangkan Paulus juga dengan teori yang sama yang ia katakan kepada orang Efesus. Itu yang bisa kita lihat paralelnya di Efesus yang tertulis di Efesus 5 ayat 19, 20 atau Efesus 5 ayat 22. Istri-istri, engkau harus patuh kepada suami yang seperti Kristus. Karena itu istri harus patuh, tetapi kepatuhannya itu bukanlah sebuah perbudakan. Memang si istri dianjurkan atau dikatakan engkau harus patuh. Karena suami itu adalah kepala seperti Kristus adalah kepala jemaat. Bagaimana jemaat itu harus patuh kepada Kristus, firman Tuhan. Bagaimana orang-orang harus patuh kepada apa yang dikatakan Kristus, seperti itulah patuhnya istri. Benar. Tetapi yang kedua dikatakan juga, suami-suami kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Di Efesus juga paralelnya dikatakan, suami-suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi ini ada timbal balik, ketika suami bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, yang mengasihi, dalam arti mengasihi itu bukan kasih uang, kasih mobil, kasih perhiasan, bukan. Mengasihi itu berarti membimbing keluarga itu, menjadi panutan di keluarga itu, membawa hal yang baik bagi keluarga itu. Maka istri menjadi istri yang patuhlah kepada suami. Patuhlah istri kepada si suami yang begitu mengasihi dia, yang membawa dia kepada hal yang baik. Ketika suami marah karena istrinya suka gosip, itu adalah sebuah kasih. Ketika suami marah, ketika istrinya itu masak terlalu asin, itu bukanlah sebuah kritikan yang tidak membangun. Itu adalah sebuah kasih juga. Tetapi suami ketika dia mengkritik istrinya, ketika dia mengajari istrinya, dia juga harus menunjukkan bahwa ia adalah orang yang patut untuk dipatuhi. Istri juga dia harus benar-benar menunjukkan kepatuhan, bukan karena dia dipaksa, tetapi karena dia memahami inilah yang baik, sebagaimana Kristus adalah Tuhan, kepala di keluarga ini. Lalu ada oknum yang ketiga, anak. Ketika suami dan istri sudah bersama-sama, lalu ada anak di antara mereka, ada anak di keluarga itu,
maka suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak ini. Ajaran kita mengatakan anak harus patuh kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tualah yang bertanggung jawab atas keselamatanmu. Hai anak-anak, jangan berpikir engkau pintar mengetahui apa yang paling baik bagimu, karena yang paling tahu yang terbaik bagimu adalah orang tuamu. Anak-anak tahu permen itu enak, anak-anak tahu main petasan itu seru, anak-anak tahu main-main di pinggir jalan itu enak dan lucu, seru, ada mobil yang lewat, ada truk yang lewat. Ada anak-anak yang bandel, ada mobil lewat, dilempar sama batu. Bagi dia itu senang. Tapi orang tua melihat itu adalah sebuah kesalahan. Ketika orang tua mengambil permen si anak karena satu hari itu sudah satu bungkus permen dimakan sang anak, mungkin anak akan marah. Tapi orang tua tahu permen ini akan menjadikan sakit bagimu. Ketika orang tua mengatakan engkau harus kuliah di suatu tempat, itu bukan sebuah pemaksaan, tetapi pandangan bahwa orang tua tahu apa yang terbaik bagimu. Itulah kepatuhan yang dituntut kepada seorang anak. Engkau patuh kepada orang tuamu bukan karena engkau sedang ditindas. Mungkin anak-anak juga berpikir, kenapa sih orang tua tidak pernah memahami saya? Kenapa sih orang tua maunya memaksakan kehendak saja kepada saya? Tunggu dulu. Mungkin sekarang kau tidak mengerti, tapi nanti ketika kau menjadi seorang ayah atau seorang ibu, kau paham betapa sayangnya orang tua kepada anaknya dan menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Nah, ada timbal baliknya. Yang keempat dikatakan, hai orang tua, janganlah engkau membangkitkan amarah. Janganlah engkau menyakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Tawar hati ini diartikan sebagai ketidakpedulian, cinta yang dingin, apatisme. Ada orang tua yang memang tidak memahami anaknya, orang tua yang tidak menempatkan dirinya kepada pemahaman si anak, orang tua yang memaksakan dengan arogansi dan otoriternya, hanya karena kesenangannya, karena anaknya si adu, dia kuliah di sini, maka wah jangan saya kalah gengsi, anaknya dipaksa kuliah di situ hanya karena gengsi, bukan karena kebaikan si anak. Itu juga tidak benar. Si anak ketika ia minta mainan kepada orang tuanya langsung marah-marah, lalu katakan, kau anak tidak berpendidikan, anak tidak pengertian, orang tua tidak ada uang. Marah-marah, dibantinglah, dicubitlah. Padahal ada cara untuk memberikan pemahaman kepada si anak bahwa tidak selamanya mainan itu perlu dan harus dibelikan. Jadi ada 4 poin, istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua, dan orang tua kepada anaknya. Memang dikatakan di sini di bagian yang ketiga, hai suami-suami, bagian yang keempat, hai bapak-bapak. Bapak-bapak di sini kita pahami konteksnya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Kenapa bapak? Kenapa bukan ibu? Karena konteksnya pada saat itu yang mengajari orang Israel, yang bertanggung jawab mengajari anaknya adalah suami. Agak berbeda dengan orang Batak ya. Biasanya yang tinggal di rumah itulah yang mengajari, yaitu si istri. Jadi kadang-kadang ada benarnya juga kalau orang Batak itu anak berhasil, sebenarnya peran yang paling besar itu sebenarnya ibu. Sebenarnya ibu. Tapi tidak juga menutup kemungkinan perhatian orang tua, yaitu ayah yang mengambil andil dalam keberhasilan anak. Tapi itu konteks Batak. Konteks orang Israel, orang Yahudi, bapak itu bertanggung jawab untuk atas pengajaran kepada anaknya. Dan itu memang dalam sejarah mereka, dalam tradisi mereka, seorang ayah harus dengan keras mengajari anaknya mengenai Taurat, mengenai firman nabi-nabi, mengenai surat-surat para nabi, aturan-aturan agama. Itu adalah tugas dari seorang ayah. Tapi konteksnya ini bukanlah kita pakai konteks Yahudi lagi, kita bisa pakai konteks bapak-bapak itu sebagai orang tua. Maka orang tua engkau tidak boleh menyakiti hati mereka. Engkau boleh memukul dia, tapi pukullah dengan kasih sayang. Ada orang tua yang memukul, benar-benar pukul sekeras-kerasnya sampai kepala anaknya mutar, sampai lubam-lubamon. Itu bukan kasih lagi.
Ada pukul yang benar-benar memukul, hanya menyentuh, hanya untuk mengajari bahwa bapak marah, mama marah. Dosen saya sempat bilang, ada dosen saya mengatakan, ada yang diciptakan Tuhan bagian tubuh anak, tempat mengajarinya, di mana ia bisa dipukul. Tapi tetap pemukulan itu bukan pemukulan dengan sekuat-kuatnya menyakiti dia. Ada bagian bokong anak, yang ada bagian bokong anak itu dipukul karena itu adalah gumpalan daging, maka pukullah di situ hanya untuk mengajari bahwa itu adalah kemarahan orang tua. Kemarahan orang tua itu perlu diajari. Yesus juga mengajari kemarahannya kepada orang Yahudi. Yesus juga mengajari kemarahannya kepada orang Farisi. Bukan untuk menghancurkan orang Yahudi, bukan untuk menghancurkan orang Farisi, tapi mengajari ada hal yang tidak boleh kau lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, lalu bagaimana caranya agar ayah, ibu, anak ini menjadi sebuah keluarga yang dibangun dalam sebuah bangunan kasih? Rahasianya cuma satu. Setiap bagian ini dilakukan dengan kesadaran sendiri. Si istri melakukan yang terbaik untuk mematuhi si suami, bukan karena si suami ini baik atau tidak, tetapi karena dia patuh kepada Kristus. Si suami juga melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang difirmankan di sini, bukan karena dia adalah orang baik, bukan karena istrinya adalah istri yang baik, tetapi karena dia adalah gambaran Kristus di tengah-tengah keluarga. Anak juga diberi pemahaman dengan firman ini agar anak, engkau patuh kepada orang tua bukan karena orang tuamu baik. Orang tuamu pemabuk pun engkau harus patuh kepada dia. Engkau harus hormat kepada dia karena sebagaimanapun juga engkau dilahirkan dan diizinkan Tuhan menjadi anak mereka. Tuhan menempatkan engkau di keluarga itu menjadi sebuah berkat bagi orang tuamu. Jadi masing-masing ini anak, ayah, ibu melakukan bagiannya sendiri tanpa menuntut bagian orang lain terlebih dahulu. Itulah susahnya. Ayah dan ibu, ingat bagaimana engkau dulu berjanji di depan jemaat, di depan pendeta, di hadapan Tuhan. Maukah engkau mengasihi dia segenap hatimu? Maukah engkau bersama-sama hidup yang suci? Maukah engkau menganju dia bagi suami? Maukah engkau menemani dia dalam keadaan apapun? Pertanyaannya itu bagimu. Maukah engkau? Jawabanmu, mau. Ya, saya mau. Ya. Lalu lakukanlah itu. Bukan karena suamimu itu baik, bukan. Karena engkau berjanji kepada Tuhan. Sama konsepnya dengan ini. Jadilah istri yang baik, yang patuh kepada suami, yang menjadi suami yang menunjukkan kasih di tengah-tengahmu. Loh gimana Mang? Suami saya tidak pernah mengasihi saya. Ada saatnya nanti engkau akan benar-benar melihat engkau dikasihi. Tapi engkau juga harus pertama-tama melakukan, kasihilah dia, patuhilah dia, tunduklah kepadanya. Ketundukan itu bukan sebuah perbudakan. Ketundukan itu bukan sebuah tindak merendahkan dirimu, bukan. Ketundukan bisa dilihat dari banyak hal. Jangan permalukan dia. Jangan engkau membuat dia merasa kecil di depan semua orang. Jangan engkau membuat hatinya murka. Jika engkau memiliki ketidaksepahaman dengan dia, carilah cara untuk memberi pemahaman kepadanya. Hei suami-suami juga, jangan engkau bangga jika istrimu baik lalu kau bandal. Jangan engkau bangga melihat istrimu yang patuh di rumah, lalu njenje aja samamu, lalu kau sesuka hatimu kepada dia. Berbahagialah suami-suami jika ada istri yang benar-benar baik seperti itu. Tapi jika pun istrimu itu jigil, tapi engkau tetap harus menjadi gambaran Kristus di keluargamu. Harus. Anak-anak juga demikian. Patuhlah kepada orang tuamu, seperti apapun orang tuamu. Lakukanlah itu pertama, dan setiap orang melakukan bagiannya. Inilah kunci bangunan rumah tangga yang berbahagia. Inilah kunci keindahan hubungan keluarga yang direncanakan, yang dibangun oleh Kristus.
Inilah keajaiban sebuah bangunan yang paling tua semenjak zaman Adam dan Hawa. Sebuah keluarga yang saling mengasihi, menghormati, dan menempatkan dirinya pada bagiannya dan tugasnya masing-masing. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas segala hal yang telah Engkau berikan, kesehatan, waktu yang baik, kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, firman-Mu mengajari kami, agar kami masing-masing sebagai individu dalam sebuah keluarga, seorang suami, seorang istri, seorang anak, mendapat bagian tertentu dalam membangun bangunan keluarga yang baik. Ajari kami Tuhan untuk mengerjakan bagian kami terlebih dahulu, untuk kuat menghadapi cobaan, agar kami dapat membangun keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia. Jikapun Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami yang belum memahami, yang belum dapat melakukan bagiannya, Kau ajari dia Tuhan, Kau ingatkan dia, agar kiranya ia tahu betapa kami mencintai satu dan lainnya. Kami mengasihi keluarga kami. Sadarkan anggota keluarga kami Tuhan, yang belum mampu sepemahaman dengan kami, yang belum mampu melihat betapa kami merindukan keluarga yang indah yang Kau bangun. Karena itu Tuhan, kuatkan setiap keluarga-keluarga di jemaat-Mu ini. Kuatkan setiap suami-suami yang membina, yang membawa hal yang baik di tengah-tengah keluarganya. Engkau ajari setiap istri-istri, setiap ibu-ibu di jemaat-Mu menjadi ibu yang patuh sebagaimana patuh kepada Kristus. Engkau juga ajari Tuhan anak-anak yang telah Engkau titipkan di setiap keluarga jemaat-Mu, agar kiranya anak-anak menjadi anak-anak yang membawa kebahagiaan juga, anak-anak yang menghormati orang tuanya, yang patuh, dan juga membawa sukacita melalui tingkah laku mereka. Kami tahu Tuhan, tidak ada hal yang mudah untuk membuat sesuatu yang baik. Tidak ada hal yang mudah untuk membawa hasil yang baik. Tapi jika Engkau menguatkan kami melalui semua doa yang telah kami panjatkan, Engkau akan membantu kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, untuk lingkungan kami, untuk dunia ini yang sedang menghadapi, memasuki masa tatanan hidup yang baru. Kami pertama-tama meminta kepadamu Tuhan, Engkau bantu bumi ini untuk pulih kembali. Engkau bantu dan Engkau berikan uluran tangan-Mu Tuhan kepada tim-tim medis, para peneliti, pemerintah-pemerintah untuk dapat menghasilkan obat, menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat membantu pemulihan dunia ini. Tapi di atas itu juga Tuhan, setiap masyarakat, kami secara pribadi, Kau ingatkan juga bahwa untuk hidup di tengah-tengah pandemi ini adalah hidup yang penuh dengan bahaya. Ajari kami Tuhan menjaga keselamatan kami. Karena itu juga untuk menjaga keselamatan orang lain. Jika kami menjaga kesehatan kami, menjaga protokol yang kami lakukan, kami juga berarti menjaga keselamatan orang lain di sekitar kami. Berkati Tuhan setiap usaha kami, setiap yang telah kami lakukan untuk mengatasi masalah pandemi ini. Gereja-Mu ini juga Tuhan yang merencanakan untuk kembali membuka kebaktian. Kiranya Engkau memberikan waktu yang baik, Engkau memberikan kesabaran bahwa pada saatnya jika Engkau berkehendak, Engkau mengizinkan, kami dapat bersuka cita lagi untuk dapat bersekutu dalam ibadah di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari
buku ND nomor 160 ayat 1 dan 2. Oh Jesus Marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan kita yang telah membangun rumah tangga yang berbahagia di hadapannya. Dialah yang telah memberikan kasih-Nya kepada keluarga Kristen, sehingga ada kasih yang kekal dalam setiap keluarga. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah kami, yang telah membangun keluarga kami untuk saling mengasihi selama hidup kami. Dengan keyakinan dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Allah yang telah membangun keluarga yang berbahagia, marilah setiap rumah tangga Kristen selalu hidup dalam kasih, juga saling menguatkan untuk menjalani gelombang kehidupan dan bersama-sama menikmati berkat Tuhan, agar kita selalu berdamai dalam keluarga kita masing-masing dan menjadi keluarga yang berbahagia. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu.